Pemirsa, untuk membahas terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang terkesan kontradiktif, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara, Prof. Marwarar Siahaan, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Maru. Selamat pagi, Pak Ikrar. Selamat pagi, Bung Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar? Ya. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Pak Ikrar terlebih dahulu. Pak Ikrar, beberapa bulan lalu Presiden ini menyatakan netral. Lalu kemudian ada pernyataan kemarin, Presiden dan Menteri boleh berkampanye, boleh memihak juga. Di mana sekarang kita bisa melihat netralitas? Apakah masih ada netralitas itu atau justru semakin tidak netral? Kalau menurut saya ya, Presiden memang selalu konsisten dengan ketidakkonsistenan beliau ya. Khususnya di dalam pemilu 2024 ini ya. Saya beri contoh misalnya ketika beliau menyatakan akan netral mendukung ketiga paslon, dari waktu itu saja saya sudah patut menduga bahwa tidak mungkin Presiden akan netral. Kenapa demikian? Karena anak sulungnya itu akan maju menjadi calon wakil presiden ya. Dan kita juga tahu ya bahwa presiden itu akan berbuat apa saja demi memenangkan paslon nomor 2 ini ya. Lagi-lagi karena kebetulan anaknya sebagai calon wakil presiden. Dan yang saya sangat sayangkan bahwa tidak ada satu lembaga apapun ya, baik itu Bawaslu, baik itu yang Kesatuan Aparat Penegak Hukum Pemilu, yang kemudian mengingatkan Presiden, KPU juga demikian, apakah seorang presiden itu bisa melakukan apa saja, termasuk kampanye-kampanye politik ya, untuk kemudian mendukung anak-anaknya. Kenapa saya katakan anak-anaknya? Karena memang kampanye-kampanye presiden itu, baik itu ke pasangan calon maupun ke partai politik, itu pasti ada unsur anaknya di situ. Dan kalau kemudian anaknya itu didukung oleh presiden, di sini yang kemudian saya katakan bahwa presiden itu amat sangat berpihak ya. Dan ini menjadi contoh yang tidak baik ya, bagi masa depan generasi muda kita ya, juga bagi calon-calon ataupun presiden-presiden dia akan datang begitu. Ya, ini menarik ketika Pak Ikrar bilang Presiden ini konsisten dengan inkonsistensinya. Nah, berbicara konsisten dengan inkonsistensinya, sebelum saya ke Prof. Maru, kita akan saksikan bagaimana pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo sebelum pernyataan yang paling anyar terakhir kemarin. Global Competitiveness Index tahun 2023 Indonesia naik dari 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para penjabat dalam acara Presiden Indonesia. Saya mau langsung ke Prof. Maru. Prof, belakangan ini dari kejadian MK sampai dengan sekarang, kata etik ini kayaknya ramai menghiasi dinamika proses pemilu 2024 ini. Apakah pernyataan kemarin itu cukup etis ketika disampaikan langsung oleh seorang presiden atau kepala tinggi negara? Ya, saya kira secara tegas kita bisa mengatakan itu tidaklah. Karena bagaimanapun sebagai seorang kepala negara, dia adalah bapak bangsa, maka seharusnya dia berdiri untuk seluruh golongan, seluruh komponen bangsa, sehingga ketika ada kontestasi
pemilu presiden seperti ini, dia melihat bahwa bisa tajam, sehingga sebagai kepala negara, sebagai presiden, pimpinan pemerintahan, kemudian menjadi komandan tertinggi angkatan perang dan pimpinan daripada Kapolri, tentu saja apa yang dia ucapkan itu akan menjadi suatu pedoman bagi rakyat untuk melihatnya. Oleh karena itu, barangkali Pak Jokowi lupa ada TAP MPR nomor 6 tentang etik berbangsa dan bernegara yang membutuhkan sebenarnya suatu etik yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan negara, dan dia bisa menempatkan diri di atas semua golongan. Oleh karena itu kembali lagi, kalau kita lihat kritik yang dituliskan oleh William Liddell hari ini di Kompas dengan mengutip Thomas Power, presiden kita dengan segala kebijakan yang dimulai tahun lalu, meskipun secara verbal mengatakan memelihara netralitas, seluruh kebijakan adalah pemihakan di dalam kerangka apa yang dikatakan membela nepotisme untuk mendukung salah satu pasangan calon yang bukan kebetulan lah ya, secara sengaja anaknya di sana berada. Konsistensi tentang inkonsistensi yang disebutkan oleh Pak Ikrar tadi, ini benar. Oleh karena itu, pelanggaran nilai etik tertinggi sebagai pejabat tertinggi di negara ini, kepala penanggung jawab eksekutif, barangkali harus melihat lagi TAP MPR itu. Barangkali ini kalau saya merenungkan apa yang dikatakan oleh mereka yang ingin mencap presiden, sebenarnya dari syarat apa yang dikatakan perbuatan celah, apa yang dikatakan juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dan sumpah jabatan, saya kira ini sudah memenuhi syarat sebenarnya. Tapi kalau itu secara etiknya ya, Prof. Marwarar, ya, sistematik merusak demokrasi. Ya, secara moral, secara etik itu sangat tidak pantas begitu, ada ketidakpantasan. Tapi kalau sekarang kita lihat kan presiden berlindung di balik karena ada undang-undang pemilu yang mengatur boleh berkampanye dan juga berpihak. Tapi kalau kita dilihat di pasal 281 dan 282, ini kan memang tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, tidak boleh juga menunjukkan keberpihakan. Tapi konteksnya seperti yang tadi Prof. Maru bilang, ada dukungan terhadap anaknya yang maju sebagai cawapres, dan bahkan ketika berbicara statement itu di sampingnya ada Capres Prabowo Subianto. Nah, batasan jelasnya seperti apa kalau begitu, Prof. Maru? Boleh berkampanye tapi tidak boleh berpihak. Rambu-rambunya seperti apa? Saya kira kalau berkampanye itu tentu kampanye seorang presiden yang memenuhi apa yang dikatakan etik berbangsa dan bernegara. Jangan hanya melihat bahwa ada hak politiknya untuk memberikan suara kepada satu pasangan, tetapi dia harus berdiri di atas seperti kepentingan bangsa menyeluruh dan tidak menunjukkan itu secara verbal maupun dengan sikap-sikap yang lain. Oleh karena itu, nilai etik ini merupakan suatu cermin untuk melihat semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun undang-undang pemilu mengatakan boleh kampanye, tapi kita melihat kepada konstitusi, kepada etik berbangsa bernegara dalam TAP MPR yang bisa menjadi sumber acuan bahwa bagaimana sebenarnya presiden ingin menegakkan demokrasi itu sebagai bapak dari bangsa, pemimpin tertinggi eksekutif, pemimpin angkatan bersenjata, dan pemimpin penegakan hukum. Kalau itu lolos, ya kita barangkali berada dalam suatu kondisi ketika konflik di antara pendukung peserta pemilu ini sedemikian rupa, presiden tidak bisa berdiri di tengah. Inilah sumber malapetaka yang mungkin diinginkan lagi kembali kepada otoritarianisme, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan dan konstitusi. Saya kira ini ya pandangan saya terakhir ini. Ya, baik, saya mau ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, ternyata statement Presiden Joko Widodo ini kemarin juga diklarifikasi oleh pihak istana. Pihak istana ini menyatakan bahwa presiden itu konteksnya hanya menjawab pertanyaan soal menteri yang jadi tim ses dan kemudian dijabarkan lewat aturan yang memang sudah ada dalam undang-undang pemilu. Menurut Anda, ini hanya sekedar menjelaskan aturan atau sebenarnya lebih dari itu? Ya, kalau memang presiden akan menegakkan aturan, harusnya dia mulai dengan pasal-pasal yang banyak teman-teman di ahli hukum tata negara itu menyebutnya. Saya beri contoh misalnya kalau presiden mau berkampanye itu harus cuti di luar tanggungan negara, termasuk para menteri.
Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, para menteri itu sudah melakukan kampanye dengan dasar apapun, termasuk presiden ya. Saya beri contoh misalnya, apakah layak atau tidak layak seorang presiden bagi-bagi bansos di Jawa Tengah ya, baik atas nama misalnya pembagian bansos yang beras 10 kilogram per karung, kemudian ada juga BLT, ada juga BLT untuk sawah-sawah yang kena pusuk kepada petani ya, yang besarnya itu 8 juta rupiah per hektar. Ada kelompok tani yang dapat begitu besar ya. Apalagi ketika beliau itu membagi-bagi bansos di depan Istana Merdeka. Anda bisa bayangkan, ini baru sekali dalam sejarah Republik Indonesia seorang presiden bagi-bagi bansos di depan istana ya, yang selama ini sejak reformasi jalan itu biasanya ditutup ya. Dan saya juga bisa memahami tulisan Profesor Bill Leader di Kompas ya, karena beliau adalah, kebetulan saya menjadi koordinator ya kegiatan beliau di Indonesia mengenai bagaimana kita mengcrafting demokrasi Indonesia ya. Jadi artinya, itu yang saya tidak akan lupa itu. Pak Ikrar, artinya memang action yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo itu jauh lebih berbicara secara tegas dibandingkan statementnya. Nanti kita akan juga bahas. Yang menarik adalah terkait juga ada statement atau tindakan-tindakan pada saat kunjungan kerja yang banyak dinilai itu juga merugikan atau menguntungkan peserta pemilu tertentu. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Prof. Maru. Prof. Maru, kalau Presiden Joko Widodo berlindung di balik adanya undang-undang pemilu. Tapi yang kita lihat sekarang, misalnya ada pertemuan Pak Presiden dengan Prabowo Subianto makan malam berdua begitu. Kemudian kemarin juga ada iring-iringan mobil kenegaraan dan ibu negara mengacungkan 2 jari. Ada juga statement dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pembangunan jalan utama di Jawa Tengah ini tidak kunjung selesai. Artinya dari simbol-simbol ini kita bisa melihat ada peserta pemilu yang diuntungkan, ada peserta pemilu yang dirugikan. Dan ini sebenarnya diatur dalam undang-undang pemilu itu dilanggar. Berarti dengan apa yang dilakukan Presiden itu sudah melanggar dong? Ya, saya kira sangat jelas sekali lah. Kalaupun kita tidak bicara tentang undang-undang pemilu, tentang bagaimana sikap seorang pemerintahan itu, yang sudah sebenarnya melarang mengambil kebijakan-kebijakan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak tertentu. Tetapi kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan bahwa di dalam TAP MPR tentang etik berbangsa bernegara itu, Presiden itu seperti konsep yang dicetuskan ketika Undang-Undang Dasar 45 didiskusikan dan dibentuk pada awalnya itu seperti seorang bapak di dalam keluarga, dan kalau ada kontestasi tentang hal tertentu dalam keluarga, tentu sangat patutlah Presiden itu, meskipun secara manusiawi dia boleh berpihak dalam hatinya terhadap seorang anak dan itu sangat alamiah, tetapi sebagai bapak daripada keluarga dia harus menjaga harmoni di antara semua anggota keluarga. Coba bisa kita bayangkan sekarang, kalau misalnya seperti dikatakan Lidl ini sistematis dia telah merusak demokrasi kita, maka ketika ada konflik, mampukah seorang pimpinan yang telah berpihak ke satu pihak mencoba melakukan rekonsiliasi? Apalagi kita lihat bahwa pemilu yang berlangsung sekarang tampaknya agak keras begitu. Bolehkah kalau ada konflik di antara peserta yang diikuti akar rumput, mampukah seorang presiden yang sudah memposisikan dirinya seperti sekarang di dalam suatu kehidupan berbangsa bernegara secara etis dan moral diterima oleh bangsa itu untuk menyatakan sesuatu, memperdamaikan semua ini? Saya kira inilah satu hal yang sangat penting. Bagaimana kedudukan presiden itu harus memelihara netralitas, meskipun boleh kampanye, tetapi juga boleh berhak untuk menyatakannya. Tetapi harus kearifan sebagai kepala negara, bapak bangsa, harus melihat kepada etik berbangsa dan bernegara ini. Saya kira ini perbuatan yang boleh dikatakan sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela begitu ya. Nah, saya mau tanya juga ke Pak Ikrar, apakah kemudian statement Istana ini juga tercela atau tidak? Karena setelah pernyataan Presiden kemarin, Istana itu juga menyinggung soal Megawati dan juga SBY yang katanya
melakukan keberpihakan begitu Pak, dan juga ikut kampanye. Nah, kenapa Megawati dan juga Susilo Bambang Yudhoyono harus diseret-seret? Apa yang Anda lihat di sini sebenarnya Pak Ikrar? Ya, ini pihak istana tentunya ingin mengatakan bahwa ini presiden-presiden di masa lalu juga melakukan hal itu. Tapi kalau Anda perhatikan ya, apakah presiden-presiden di masa lalu ya, baik itu Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, sampai kemudian yang terakhir ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, itu pernah mengajukan anaknya menjadi calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia. Enggak, ya. Kalau dia misalnya berkampanye untuk partainya saja, buat saya itu fine ya. Tapi Anda juga tahu ya bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengatakan bahwa Mega itu tidak menggunakan otoritas politiknya sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu untuk memenangkan dirinya kembali ya menjadi presiden. Makanya kemudian SBY dan JK itu bisa memenangi pemilu presiden 2024 ya. Jadi itu sudah menunjukkan betapa itulah yang terjadi. Atau kemudian kita lihatlah Presiden SBY ya, itu kan paling dia berkampanye untuk partainya dan dia tidak pernah mengajukan anaknya ya, yang pada saat itu juga sudah aktif di dalam politik ya, untuk kemudian menjadi calon presiden atau wakil presiden dari Partai Demokrat ya. Ini yang membuat saya sangat berbeda dan pihak istana memang berupaya untuk menutupi apa yang kesalahan yang dilakukan oleh presiden. Jadi kalau Anda bayangkan, beliau mengatakan presiden, menteri boleh berkampanye. Ini bukan presiden dari satu partai ya, ini presiden yang kemudian menaungi koalisi dari berbagai partai. Kalau kemudian semua menteri berkampanye untuk partainya, apa yang terjadi di dalam kabinet ya, itu. Anda masih lihat ya, untungnya teman-teman menteri yang ada di kabinet yang berasal dari partai lain tidak menggunakan kesempatan itu untuk berkampanye. Artinya ada kemungkinan juga ini memberikan pengaruh begitu ya, Prof. Ikrar ya, untuk menteri-menteri yang memang berasal dari partai politik juga. Nah, saya mau ke Prof. Maru terakhir sekali. Prof. Maru, pertanyaan saya sederhana. Sudah ada statement kemudian diklarifikasi oleh pihak istana. Haruskah Presiden Joko Widodo mengklarifikasi langsung terkait dengan statement ini? Saya kira ya, untuk membatasi dampak yang negatif dari apa yang diucapkan terdahulu oleh presiden itu Pak Jokowi, dia harus muncul untuk menetralisasi semua dampak negatif ini dan memberikan suatu sikap supaya memperoleh lagi trust dari seluruh bangsa bahwa dia adalah bapak bangsa ini, bukan hanya bapaknya si Gibran. Ini kan secara fisik ya, ia biologis, tetapi sebagai bapak bangsa dia harus berdiri di tengah-tengah semua pihak yang berkontestasi dan dia netral, karena tujuan seorang presiden adalah mencapai apa yang dimaksudkan dalam konstitusi, membawa bangsa ini sebagai satu bangsa yang cerdas, makmur, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Kalau kita sudah memihak, nonsens itu. Baik, kami sudah tangkap poinnya, artinya memang ditunggu kebijaksanaan Presiden untuk bisa memberikan statement langsung agar dampak negatif dari statement yang kemarin ini tidak meluas dan kita bisa pastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan netral begitu. Terima kasih Prof. Maru dan juga Pak Ikrar telah memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.